perlakuan khusus dari Tuhan. Mau diperhatikan Tuhan khusus? Haleluya. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, karena memiliki cara hidup yang berbeda, mereka ditempatkan di Gosen. Namun hidup yang terpisah dari orang-orang Mesir justru mendatangkan berkat tersendiri bagi orang-orang Israel. Yakub dan anak-anaknya yang tinggal di Gosen terpelihara hidupnya, terluput dari bencana. Ketika Tuhan menghukum orang Mesir dengan mendatangkan tulah, tempat di mana orang-orang Israel tinggal tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Itulah Gosen, tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya. Di sanalah orang-orang Israel mendapatkan perlakuan khusus atau pengecualian dari Tuhan. Kita perlu belajar lagi dari sejarah bangsa Israel supaya kita lebih memahaminya, kalaupun kita sudah tahu tentang hal ini. Mari kita baca bersama Keluaran 8 ayat 20 sampai 25. Bersama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalat pikat maksudnya ya. Bayangkan kalau rumah saudara dipenuhi dengan lalat. Ini bukan 1, 2 loh, penuh. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan berkata, aku akan mengecualikan tanah Gosen. Haleluya. Bagaimana agar kita mendapatkan perlakuan khusus ini, perhatian khusus ini, perlakuan yang istimewa dan berbeda daripada Tuhan? Yang pertama, milikilah cara hidup yang berbeda dan terpisah dari dunia. Semua orang yang diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan ditebus melalui darah. Seperti bangsa Israel yang telah ditebus dan dibebaskan oleh darah. Saudaraku, itu tadi masih 1 saja tulah, tapi kita tahu ada 10 tulah. Nah, seperti bangsa Israel yang telah ditebus dan dibebaskan oleh darah. Keluaran 12 ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, akibat dari penebusan terjadilah pemisahan, yaitu setelah luput dari maut yang mematikan setiap anak sulung di tanah Mesir, mereka harus bergegas keluar meninggalkan Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu juga kita, umat tebusan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita harus memisahkan diri dari prinsip-prinsip dunia ini. Haleluya. Sejak kita lahir baru, kita bukan milik dunia ini lagi, walau kita masih tinggal di dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kita. Jangan heran, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak lahir baru, gak suka melihat saudara bertumbuh.
Nggak suka melihat saudara dekat dengan Tuhan. Nggak suka melihat saudara melakukan hal-hal yang diperkenan Tuhan. Karena itu sudah tertulis. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Kelahiran baru kita bukan dari dunia. Memang lahir dari rahim ibu kita secara dunia. Tapi kelahiran baru kita dari sorga. Itu sebabnya orang-orang duniawi membenci kita. Sadar saudaraku? Haleluya. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 3:23, "Tetapi kamu adalah milik Kristus." Milik siapa saudara? Milik Kristus. Dan 1 Korintus 6:20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu setiap orang yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan darah Kristus harus bersikap tegas untuk meninggalkan Mesir." Mesir itu apa? Lambang kehidupan duniawi. Kita tidak boleh mengikatkan hati pada dunia ini, walau memang kita masih di dunia. 2 Korintus 6 ayat 17 berkata, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau diterima Tuhan, memang kita harus memisahkan diri. Haleluya. Maksudnya bukan berarti kita bermusuhan dengan keluarga kita yang belum lahir baru, tapi cara hidup duniawi tidak lagi menjadi cara hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Itu yang pertama. Terpisah, berbeda, tidak sama. Selanjutnya, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Orang Israel memiliki kebiasaan beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Sebab itulah maka mereka dipisahkan, karena korban mereka sebagai kejijikan bagi Mesir. Dikatakan, berkatalah Musa dalam Keluaran 8:26-27, "Korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Bagi orang duniawi memang beribadah itu, memberi itu, berkorban itu kekejian bagi mereka, kerugian bagi mereka. Bahkan dikatakan kekejian, gak suka mereka itu. Nah saudaraku, tentu ibadah di sini maksudnya bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu. Ini kita harus pahami. Ibadah di sini maksudnya bukan hanya mengikuti pelayanan, bukan hanya aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Tapi Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah yang sejati adalah ketika kita menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita tetap kudus, sehingga berkenan kepada Tuhan. Tubuh dan hidup yang kudus berarti tidak mencemari diri dengan dosa, walau seisi rumah kita berdosa. Itulah dikatakan hidup berpisah tadi, hidup berbeda tadi. Saudara nggak perlu saudara buat satu gang khusus kiat, enggak. Seperti Goshen, bukan itu pengertian rohaninya, tapi hidup yang berbeda. Pastikan hidup kita dipakai sebagai alat kebenaran untuk Tuhan. Hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu maksudnya hidup berbeda di sini. Di ayat yang lain dikatakan ibadah yang sejati itu memperhatikan orang-orang
Haleluya saudaraku. Itu sebabnya pastikan hidup kita sebagai alat kebenaran diberkati untuk memberkati. Jadi perlu kita pahami, ibadah ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, memuji menyembah Tuhan, tapi itu intinya hidup kita harus berbeda dari dunia ini. Menjaga tubuh hidup kudus di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati menuntut adanya perubahan pola pikir. Kalau kita baca ayat 2 dari Roma 12 selanjutnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang gak bisa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu loh yang dituntut Tuhan, sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Kita tidak perlu membela diri, ya aku kan masih lemah, aku masih begini. Kalau mau memang berkenan kepada Tuhan, mengejar yang sempurna ini. Perubahan pola pikir seperti apa yang Tuhan maksud? Pemikiran duniawi, apa itu? Iri hati, yang penuh amarah, yang penuh dendam, yang penuh kebencian, diganti dengan pemikiran yang rohani. Yang bagaimana itu? Yang bersyukur, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan pengampunan, yang selalu mengasihi. Jadi diganti dia pola pikir itu. Amin saudaraku. Itu perubahan yang dimaksud di sini. Nggak bisa sama. Apalagi selanjutnya prinsip hidup yang tidak sesuai firman diganti. Kalau selama ini hidup kita tidak sesuai firman, diganti. Diganti dengan apa? Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa kira-kira yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau selama ini Tuhan tidak senang, ubah. Bagaimana supaya Tuhan senang? Haleluya. Janji Tuhan, Dia akan membuat perbedaan. Gak bisa enggak? Dia akan membuat perbedaan terhadap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Perhatikan ya, beribadah dan hidup benar. Maleakhi 3:18 berjanji begitu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi beribadah dengan hidup benar itu harus sama, harus sejalan. Amin. Amin. Banyak orang beribadah tapi terus dalam dosa, itu bukan hidup benar. Percayai hal ini dan tetaplah kerjakan ini, kejarlah ini, ibadah yang sejati ini. Saudaraku, Tuhan dapat menggunakan sarana apa saja untuk membuat perbedaan itu. Amin saudaraku. Contohnya siapa? Rut dalam perjanjian lama. Rut 2 ayat 15-16 dituliskan. Saudara boleh memperhatikannya, saya baca. Setelah Rut bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pada masa itu bukan hanya Rut saja yang memunguti jelai yang berceceran. Ya, bayangkanlah sekarang misalnya gandum lah, padi, kira-kira begitu, atau jagung. Itulah dalam bayangan kita sekarang. Banyak orang-orang yang belum memiliki mata pencaharian tetap pada waktu itu melakukan hal yang sama, yaitu memunguti bekas-bekas yang tertinggal. Bukan sengaja ditinggal, tertinggal. Tetapi untuk Rut khusus disengajakan. Haleluya. Ketika suatu hari pemilik ladang gandum itu bernama Boas, yang tidak dikenal oleh Rut. Tapi Boas ini mendapati bahwa Rut ini didengar dari cerita adalah menantu dari salah seorang sanak saudaranya yang bernama Elimelek. Dan kemudian dia dengar kisah
kisah Rut ini, apa kisahnya? Lebih memilih Allahnya Naomi, mertuanya. Lebih memilih ikut mertuanya dan Allahnya mertuanya. Yang di dalam pandangannya, yang di dalam pandangan Tuhan, hal itu sangat menyukakan hati Tuhan. Maka Rut ini oleh kasih karunia Tuhan beroleh kemurahan demi kemurahan dari Boas yang tidak dikenalnya. Haleluya. Pada umumnya para pemungut jelai hanya dapat memungut jumlah sedikit. Itu pun harus dengan cara berpindah-pindah dari ladang yang satu ke ladang yang lain. Tetapi Rut diperintahkan khusus Boas, tidak perlu pindah ke ladang-ladang lain, tetap di ladangnya. Boas memerintahkan Rut memunguti jelai sepanjang hari di tempatnya, bahkan disertai dengan suatu kemudahan, di mana para pekerja itu tidak boleh mengambil seluruh jelai, tapi harus dengan sengaja menyisakan jelai-jelai tersebut khusus untuk dipungut oleh Rut, sehingga Rut dapat mengambil lebih mudah dan lebih banyak. Wah, betapa Rut mendapat perlakuan yang berbeda tanpa disadari. Sesungguhnya Tuhan juga memperlakukan kita sama seperti Ia memperlakukan Rut. Haleluya. Memang Rut tidak dibiarkan berpangku tangan. Rut tidak dibiarkan duduk berpangku tangan, tapi tetap harus bekerja berjelilah. Namun di balik semua itu, Tuhan menggunakan berbagai pihak untuk menolong dan mempermudah Rut. Haleluya. Tuhan juga tidak melakukan hal yang sama kepada kita. Maksud saya juga melakukan hal yang sama kepada kita, meskipun kita sering tidak melihatnya. Sama seperti Rut gak menyadarinya. Meskipun kita tidak menyadarinya, Tuhan mau kita mulai sekarang menyadarinya, bahwa kasih kemurahannya selalu menyertai kita. Ada perbedaan bagi orang yang memiliki komitmen yang luar biasa seperti Rut ini, bahkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Mau hal itu terjadi? Punyai komitmen ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percayai. Saya percaya itu. Yesaya 60 ayat 5 berkata, Tuhan akan mengalihkan kelimpahan dari bangsa-bangsa yang tidak kau kenal. Saudaraku, Tuhan dapat menggunakan berbagai situasi untuk membuat perbedaan bagi kita umatnya. Amin. Amin. Terima itu. Sadari itu. Bahkan orang-orang yang tidak engkau kenal, Tuhan bisa gerakkan hatinya untuk mempermudah jalanmu. Kalaupun ada orang yang berencana jahat terhadapmu, tapi karena engkau bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan itu. Tuhan dapat menggunakan berbagai situasi untuk membuat perbedaan bagi umat perjanjiannya. Tadi kita kembali kepada bangsa Israel melalui peristiwa 10 tulah yang sengaja diturunkan Tuhan atas Mesir, sengaja loh. Mulai dari keluarga Firaun di istana sampai kepada rakyat biasa, bahkan ternak-ternaknya tanpa pandang bulu kena tulah. Namun bangsa Israel dibuatnya terheran-heran. Padahal Goshen itu masih di tanah Mesir. Kepada bangsa Israel, umat kesayangannya sendiri, yang pada waktu itu tinggal di Goshen yang termasuk wilayah Mesir, tulah tidak menimpa sedikit pun atas mereka. Sungguh Tuhan telah membuat suatu perbedaan besar antara umatnya dengan yang bukan umatnya. Umat Tuhan katakan saya. Bangsa Israel tidak menyadari bahwa penyebab perbedaan itu bukan karena baiknya mereka. Penyebab perbedaan itu adalah karena jauh sebelum peristiwa itu terjadi, sudah ada perjanjian kasih karunia antara Tuhan dengan umat Israel.
Haleluya. Hal yang sama inilah yang perlu kita sadari, bahwa sebagai pribadi-pribadi yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Amin. Dan ini yang membuat kita seringkali dibedakan Tuhan di berbagai situasi yang terjadi. Haleluya. Orang lain kena bencana, daerahmu gak kena bencana. Kadang kita gak sadar itu. Oleh sebab itu mari kita tetap memelihara perjanjian tersebut, bukan dengan satu gaya hidup yang semena-mena. Haleluya. Namun dengan senantiasa menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan hidup di dalam takut dan gentar akan Dia dan firman-Nya. Roma 2:4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau rumah kita gak kena tulah, kota kita gak kena tulah, jangan anggap sepi. Haleluya. Itu kemurahan Tuhan, itu kesabaran Tuhan, itu kelapangan hati Tuhan. Dan hargailah itu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Pada akhirnya bangsa Israel gak menghargai. Awalnya memang Tuhan buat perbedaan, tapi ya kita tahu, selain awalnya, akhirnya juga harus kita pertahankan. Amin saudaraku. Jangan anggap sepi, jangan anggap biasa itu. Itu kemurahannya. Sangat lapang hatinya, sangat sabar Dia. Kalaupun kita masih kurang, kalaupun kita masih dalam dosa, masih tetap terjaga, masih tetap sehat, masih tetap tidak kena tulah, tapi Tuhan mau menuntun kita kepada pertobatan. Haleluya. Dan poin selanjutnya, kita orang percaya beroleh jaminan perlindungan. Mazmur 91:11 yang selalu kita deklarasikan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Setiap orang di dunia ini membutuhkan perlindungan yang aman. Itu sebabnya berbagai cara dibuat supaya terlindung, agar terlindung dari segala jenis penyakit, termasuk COVID-19, maka diadakan vaksinasi, maka diminum obat, vitamin, agar terlindung dari pencuri misalnya, penjahat, perampok. Orang-orang membuat pagar yang kuat di sekeliling rumahnya, atau kalau dia lebih kaya lagi dipekerjakan satpam supaya terlindung, agar terlindung dari serangan musuh. Setiap negara membangun angkatan bersenjatanya agar terlindung dari kerugian besar yang tak terduga, misalnya mobil kah, rumah kah, perusahaan kah. Orang melengkapi diri dengan asuransi. Intinya, di setiap aspek kehidupan manusia sangat memerlukan perlindungan. Apakah semua perlindungan yang dibuat manusia ini menjamin keselamatan? Tidak. Tidak terjamin keselamatannya, tidak terjamin keamanan bahkan kenyamanannya secara utuh. Semua ada batasnya dan tidak dengan sempurna. Tidak ada yang sempurna perlindungan tadi. Pertanyaannya, kemanakah kita harus mencari perlindungan yang aman dan sempurna? Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Coba baca ayat ini dan hafalkan, nyanyikan tiap hari, ucapkan tiap hari. Mazmur 46 ayat 2. Ayat 2, Allah itu bagi kita. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan
sebagai penolong dalam kesesakan. Coba kita nyanyikan dulu. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Semangat dong. Allah itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Jempolnya sangat terbukti, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara percaya? Tetapi ini perlu, tidak semua orang bisa mendapatkan jaminan perlindungan Tuhan. Itu pula dia nyanyi pun dia dari pagi sore, Yesus itu bagi saya tempat perlindungan dan kekuatan. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa mendapatkan jaminan perlindungan Tuhan tersebut. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 menegaskan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang seperti itu yang mendapat jaminan. Kalimat hanya hatinya melekat kepadaku, itu dari terjemahan aslinya, karena ia mengasihi aku, kata Tuhan. Bila kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, maka itulah buah dari kasih Allah yang diberikan kepada kita. Dan memang Matius 22:37 kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Amin. Itu yang mendapat jaminan perlindungan. Melekat kepada Tuhan berarti memiliki persekutuan yang karib, bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti Nuh, dituliskan zaman itu semua memang orang jahat, tapi Nuh bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Bisa kita hidup bergaul dengan Tuhan di zaman yang sulit ini? Harus. Orang yang seperti itulah yang mendapat jaminan perlindungan. Bergaul berarti selalu berjalan bersama-sama. Artinya saudaraku selalu berjalan seirama dengan firman, seirama dengan arahan Tuhan, seirama dengan perintah Tuhan. Haleluya. Inilah kunci bisa bergaul dengan Tuhan. Miliki disiplin rohani. Nggak bisa hari Minggu semangat, Senin kurang semangatnya, apalagi Selasa, apalagi Rabu, apalagi Kamis, Jumat, Sabtu, baru Minggu lagi semangat. Enggak, harus punya disiplin rohani. Amin. Every day. Setiap bahkan lebih kecil lagi, every time. Kapan? Setiap waktu. Disiplin hati ini tetap melekat kepada Tuhan. Adapun hal yang tidak baik menerpa hidup kita, tetap hati melekat kepada Tuhan. Disiplin berdoa. Kalaupun semalam capek, bangun pagi gak bisa cepat, jam berapa dibangunkan Tuhan, tetap hati melekat kepada Tuhan. Itu disiplin. Disiplin dalam penyembahan kepada Tuhan, disiplin dalam membaca firman Tuhan, disiplin beribadah, disiplin hati ini dalam ibadah, tidak merana pikiran ini, tidak kesana kemari, tapi fokus kepada Tuhan. Itu disiplin. Itu orang yang melekat kepada Tuhan. Mengenal nama Tuhan berarti mengenal kebenaran Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Perhatikan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang mendapat jaminan perlindungan.
dalam perlindungan Tuhan, hidup kita akan terjaga dan terpelihara dengan aman. Haleluya. Kesimpulannya, ketahuilah bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya, saya dan saudara, dari segala goncangan yang sedang terjadi atas dunia ini. Sama seperti ketika Tuhan hendak melepaskan tulah atas Mesir, maka Tuhan memisahkan umatnya yang berada di sana dengan menempatkan umatnya di suatu tempat yang terbaik, Mesir, yang namanya Goshen. Demikian juga saat ini Tuhan kita sudah tahu apa yang akan terjadi atas dunia ini, dan Dia ingin menyelamatkan umatnya dari segala goncangan yang terjadi. Jangan saudara pikir sudah berlalu COVID ini. Sudah ada kabar baru lagi, COVID yang lebih ganas telah menyebar dari Inggris dan lain sebagainya. Jangan bersantai, tapi tetap melekat kepada Tuhan. Ini bagian kita yang perlu kita miliki. Tuhan sudah tahu itu goncangan itu akan terjadi, dan Tuhan mau dan ingin menyelamatkan umatnya dari goncangan yang akan terjadi itu. Mari kita percaya penuh pada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima perlakuan khusus itu, terima perhatian yang istimewa dari Tuhan itu. Tapi harus ada dari perjanjian dua pihak. Pihak Tuhan memang ingin melindungi kita, ingin memperhatikan kita, seperti Boas memperhatikan Rut. Tapi kalau Rut nggak tanggap, dia tinggalkan ladang itu, pergi ke tempat lain, maka dia akan dapat. Tapi Rut tanggap. Kita juga tanggap akan perhatian Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Apapun cara-cara dunia menjatuhkanmu, apapun cara-cara dunia menjauhkanmu dari hadirat Tuhan, jangan mau, supaya kita menerima jaminan perlindungan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, biarlah kita semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Goncangan apapun yang terjadi, tetap lekatkan hatimu kepada Tuhan, karena Dia perlindungan yang sempurna. Asuransi enggak sempurna perlindungan, satpam enggak sempurna perlindungan menjaga rumahmu. Haleluya. Vaksin enggak sempurna perlindungannya atas tubuh. Vitamin enggak sempurna perlindungannya atas tubuh. Tapi kuasa Tuhan, jaminan itu ada pada Tuhan. Haleluya. Tapi bukan sembarang orang, hanya orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mematuhi perintahnya, mengikuti arahannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.